Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat Bapak Ibu. Jadi di awal bulan Ramadan ini kita punya satu seminar yang dikhususkan bagi para mahasiswa HPM ya, di mana hari ini kita akan membahas mengenai peran dari Dinas Kesehatan dalam pengukuran indikator mutu pelayanan kesehatan di wilayah ya. Bapak Ibu, hari ini sudah hadir dua orang narasumber kita. Yang pertama adalah Dr. Gigi Farisa Hanum, MKes, dan yang kedua adalah Prof. Adi Utarini. Ya. Nah, Bapak Ibu, agenda kita hari ini setelah pembukaan, kita akan masuk ke sesi pertama mengenai pengukuran indikator mutu fasilitas pelayanan kesehatan. Antara lain akan membahas lebih detail mengenai draft dari Peraturan Menteri Kesehatan tentang pengukuran indikator mutu. Ya. Nanti Bu Hanum mungkin bisa memberikan informasi juga karena draft ini sudah final ya, apakah prosesnya sudah selesai, sudah akan diterbitkan atau belum. Lalu akan disambung dengan sesi kedua. Sesi kedua oleh Profesor Dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD, yang akan membawakan mengenai peran Dinas Kesehatan dalam pengukuran mutu Fasiankes. Jadi Bapak Ibu, dua materi ini itu akan meliputi para perlu diperhatikan oleh para pengelola Fasiankes, baik itu puskesmas maupun rumah sakit, untuk bisa memenuhi standar mutu dari Kementerian Kesehatan, tetapi juga perlu dipahami oleh para regulator, ya, terutama dari Dinas Kesehatan, bagaimana bisa memfasilitasi proses pengukuran mutu di Fasiankes, tapi sekaligus juga bisa memfasilitasi upaya peningkatan mutu agar indikator mutu tersebut bisa tercapai. Bapak Ibu, nanti masing-masing presentan akan membawakan materinya selama 40 menit, kemudian nanti akan dilakukan diskusi ya, jadi sementara kita mendengarkan presentasi, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat ya, atau kalau ingin menyampaikan secara langsung ditulis dulu, kemudian nanti pada waktu diskusi Bapak Ibu bisa raise hand ya untuk menanyakan baik ke Bu Hanum maupun ke Bu Uut. Baik, untuk sesi pertama saya akan persilahkan Dr. Gigi Farisa Hanum, MKes, untuk mempresentasikan presentasinya. Tapi sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bu Hanum. Bu Hanum saat ini sebagai Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Beliau punya banyak pengalaman bekerja, terutama di rumah sakit ya Bapak Ibu, sebelum masuk ke Kementerian Kesehatan. Bu Hanum antara lain di rumah sakit sebagai Dewan Pengawas di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, juga Dewan Pengawas RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro di Klaten. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Kepala Instalasi Rawat Inap maupun Rawat Jalan di RSUP Karyadi Semarang, juga pernah menjadi Ketua Tim Akreditasi RSUP Dr. Karyadi Semarang, serta juga Ketua Komite Mutu dan Keselamatan Pasien ya, atau KMKP di rumah sakit. Jadi pengalaman beliau sangat banyak sekali sehingga bisa memberikan banyak pemahaman bagi Bapak Ibu untuk upaya-upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Beliau juga pernah menjadi Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Beliau menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Gigi UGM dan juga S2 di Magister Kesehatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Baik, kepada Bu Hanum kami persilakan. Ya, silakan Bu Hanum. Baik, sudah.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, terutama Prof. Uut yang terhormat sebagai narasumber yang selalu setia juga mengawal bagaimana mutu pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia ini terus menerus kita kembangkan. Demikian juga Dr. Hanefi yang pagi hari ini sebagai moderator, tetapi juga keterlibatan dengan kami luar biasa, dan tentu saja seluruh peserta seminar pengukuran indikator nasional mutu pelayanan kesehatan yang saya hormati. Jadi sebuah kehormatan pagi hari ini kami dari Direktorat Mutu dan Akreditasi diminta untuk menyampaikan bagaimana sebetulnya progres yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan regulasi yang dikembangkan tentang indikator mutu pelayanan kesehatan ya di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ini konteksnya nanti tidak hanya untuk rumah sakit, tetapi juga untuk puskesmas, kemudian laboratorium, unit transfusi darah, dokter praktek mandiri dan lain sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, seluruh peserta seminar, izin saya menyampaikan dulu ini sebagai pendahuluan. Jadi seperti kita ketahui sesuai dengan dokumen RPJMN yang ada yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden, di mana sebetulnya kita berharap nanti di tahun 2024 ini terjadi peningkatan yang luar biasa kaitannya dengan pelayanan kesehatan primer gitu ya, pelayanan kesehatan dasar dengan upaya-upaya yang harus diperkuat, terutama untuk upaya promotif dan preventif yang kita juga tahu bersama. Kuratif rehabilitatifnya tentu saja juga tidak boleh kita tinggalkan gitu ya. Jadi untuk mendukung tujuan dari pembangunan kesehatan yang sudah ditetapkan di dalam RPJMN, kita juga tahu ada 5 prioritas strategi yang sudah ditetapkan di dalam dokumen RPJMN tentang peningkatan kesehatan ibu, peningkatan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pengendalian penyakit, tentang communicable dan non-communicable disease, kemudian pemberdayaan ataupun internalisasi gerakan masyarakat hidup sehat, dan yang terakhir adalah tentang penguatan sistem kesehatan ya. Jadi di sini pada saat kita bicara tentang strategi kelima ini, penguatan sistem kesehatan, nanti akan ada substrategi tentang mutu pelayanan kesehatan dan bagaimana kita bisa memastikan ketersediaan akses untuk seluruh masyarakat Indonesia terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Dan sudah ditetapkan ada sekitar indikator utama untuk mendukung RPJMN yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Dan yang terakhir ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, ini adalah perkembangan terakhir dari beberapa arahan yang ditetapkan oleh Bapak Menteri Kesehatan yang sekarang, Pak Budi, bagaimana RPJMN yang sudah ditetapkan oleh Presiden harus didukung berbagai macam reformasi dan strategi kunci yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ini arahan dari beliau, tampaknya kita akan sedikit merubah rencana strategi Rensra ya, Rensra Kementerian Kesehatan, sehingga 8 area reformasi sistem kesehatan ini betul-betul bisa kita laksanakan. Ini memang arahan terhadap 8 area reformasi sistem kesehatan ini terutama dikaitkan dengan kondisi pandemi saat ini gitu ya. Jadi terlihat sekali bahwa ketahanan kesehatan kita ini, health security-nya ini harus kita tingkatkan, pengendalian penyakit ini juga harus diperkuat begitu ya. Kemudian termasuk bagaimana kita harus memandirikan, lebih meningkatkan kemandirian farmasi dan alat kesehatan ya. Jadi ini merupakan 8 area reformasi yang ini digagas oleh Bapak Budi dan Pak Wamen saat ini untuk menyikapi kondisi pandemi yang perlu kita adjust di dalam rencana strategi Kementerian Kesehatan. Ini sebagai informasi saja. Ya, slide berikutnya tadi sudah saya sampaikan terkait dengan penguatan sistem kesehatan, ada 17 indikator dan 2 indikator ini sebetulnya terkait dengan akreditasi. Ini juga sudah sering saya sampaikan karena
ini menjadi indikator cukup ambisius ya untuk memastikan bahwa seluruh penduduk Indonesia ini mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu melalui proses-proses penyelenggaraan akreditasi. Karena nanti di tahun 2024 harus dipastikan bahwa seluruh rumah sakit ini harus terakreditasi 100%, demikian juga FKTP, baik kalau kita bicara tentang FKTP, tentu saja juga tentang puskesmas dan klinik pratama, ini juga harus terakreditasi 100%. Untuk itu di dalam RPJMN diamanahkan terkait dengan dua indikator ini untuk menyempurnakan sistem akreditasi pelayanan kesehatan baik untuk pemerintah dan swasta. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, peserta seminar yang saya hormati, untuk itu secara khusus kami dari Direktorat Mutu dan Akreditasi di bawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan untuk menetapkan, untuk memperkuat ya strategi kelima penguatan sistem kesehatan, di mana di dalam strategi ini ada dua substrategi, ketersediaan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Ada 3 intervensi yang kita kembangkan dan nanti harus secara harmonis, harus secara sinergis. Ketiga strategi ini harus berjalan beriringan, yaitu tentang akreditasi itu sendiri yang sudah menjadi amanah dalam RPJMN, tetapi ini tidak bisa berdiri sendiri, harus diperkuat dengan terlaksananya pengukuran indikator mutu pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan terlaksananya pelaporan insiden keselamatan pasien. Jadi ini nanti akan menjadi harmonisasi yang harus kami perkuat untuk memastikan penguatan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, terutama kaitannya dengan pelayanan kesehatan yang bermutu. Jadi tentang akreditasinya harus kita perkuat, harus disempurnakan dari sistem, dari penyelenggaraan, dari standar, sistem informasinya, tetapi ini tidak cukup sehingga perlu ada intervensi yang lain, yaitu pengukuran indikator mutu dan pelaporan insiden keselamatan pasien. Ya, jadi kalau kita bicara tentang pelaporan insiden keselamatan pasien, sebetulnya kita memiliki peraturan Menteri Kesehatan 11 yang sudah cukup lama begitu, tetapi pemahaman tentang sistem pelaporan dan pelaporan insiden keselamatan pasien masih banyak didominasi oleh rumah sakit ya. Jadi kita masih harus mendorong fasilitas pelayanan kesehatan lain, baik itu puskesmas, laboratorium dan lain sebagainya, klinik, praktek mandiri mempunyai pemahaman yang sama terkait dengan pelaporan insiden keselamatan pasien. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jadi ini kemudian framework yang kami persiapkan bagaimana strategi peningkatan mutu tadi harus dibangun bersama ya, seperti kita ketahui dengan proses-proses registrasi, lisensi dan lain sebagainya, kita bisa memastikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan ini memenuhi standar yang minimal. Ya, ini sering sekali disampaikan oleh Prof. Uud, Pak Hanefi, begitu ya, pemahaman ini. Dan ini tidak cukup, harus kita dorong untuk mencapai standar yang optimal melalui proses-proses penyelenggaraan akreditasi gitu ya, dengan standarnya, dengan penyelenggaraan yang baik, dengan penetapan lembaga independen yang kredibel begitu ya, sehingga memang tata kelola klinis, tata kelola pemerintah, tata kelola manajemennya itu betul-betul berjalan dengan baik. Tetapi itu tidak cukup karena kita ketahui bahwa siklus akreditasi ini berjalan antara di negara kita, kalau kita rumah sakit sesuai dengan PMK 12, siklusnya adalah 4 tahunan, sedangkan untuk contohnya untuk puskesmas, siklus ini 3 tahunan. Di tengah siklus-siklus ini, apa yang harus kita dorong kepada fasilitas pelayanan kesehatan agar selalu menumbuh kembangkan budaya mutu dan budaya keselamatan pasien, sehingga intervensi yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu melakukan pengukuran indikator mutu dan meningkatkan
komplain pelaporan insiden keselamatan pasien. Sejauh ini tadi juga di awal sudah disampaikan oleh Pak Hanefi, rancangan peraturan Menteri Kesehatan kita ini sebetulnya sudah berjalan cukup lama dipersiapkan, tetapi memang awal dari rancangan peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan indikator mutu itu fokusnya waktu itu khusus untuk rumah sakit gitu ya. Tetapi kemudian ini berkembang karena kebijakan ini juga diterapkan terhadap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, sehingga draft rancangan peraturan Menteri Kesehatan yang sekarang kami persiapkan tidak hanya mengacu untuk indikator mutu di rumah sakit, tetapi juga di puskesmas, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah. Ada 13 indikator mutu di rumah sakit, kemudian ada 6 indikator untuk puskesmas, dan ada 7 indikator di laboratorium kesehatan, serta 8 indikator untuk unit transfusi darah. Jadi mudah-mudahan integrasi dari strategi ini nanti betul-betul bisa mendorong upaya-upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Dan intervensi ini nanti bisa saling melengkapi, bisa saling bersinergi, betul begitu ya. Jadi tadi cita-cita kita bersama untuk memastikan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan bisa memberikan pelayanan bermutu itu betul-betul bisa kita capai. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini sebagai tambahan saja karena kita saat ini yang kita pahami betul tentang akreditasi, tetapi dengan kondisi pandemi saat ini memang karena dengan berbagai macam tantangan yang kita hadapi, ada kebijakan dari Bapak Menteri Kesehatan pada saat itu, Pak Terawan, untuk penundaan akreditasi untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit, puskesmas fokus pada pelayanan COVID, karena memang pada saat itu luar biasa ya dampak dan tantangan yang kita hadapi bersama, ketersediaan SDM, sarana prasarana, APD, kemudian tingginya kasus-kasus COVID, walaupun sekarang kita alhamdulillah sudah mudah-mudahan tren ini juga kasus-kasus aktif juga akan menurun secara terus-menerus, termasuk dampaknya untuk teman-teman tenaga kesehatan yang berada di garda pelayanan kesehatan. Terkait dengan pandemi COVID ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, berbagai macam regulasi sebenarnya juga sudah ditetapkan oleh pemerintah, begitu ya. Jadi tentang peningkatan kapasitas ruang isolasi, kemudian kemarin juga ada SK dari Bapak Menteri bagaimana seluruh rumah sakit diminta untuk melakukan relaksasi ya kapasitas tempat tidur sesuai dengan zonasinya. Kemudian juga ada kalau merah itu ruang isolasinya harus berapa persen dari kapasitas tempat tidur dan lain sebagainya. Itu kemarin yang ditetapkan oleh Bapak Menteri terkait dengan relaksasi kapasitas tempat tidur. Kemudian juga sudah ditetapkan adanya protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru di rumah sakit waktu itu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pimpinan rumah sakit, apa yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada tata laksana terapi COVID ya. Jadi ini merupakan kolaborasi dari beberapa organisasi profesi, dari PDPI, PAPDI, POGI, IDAI, dan lain sebagainya, sehingga protokol terapi ini mudah-mudahan bisa sangat-sangat bermanfaat untuk seluruh tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID. Dan ini merupakan beberapa progres kebijakan tentang penundaan akreditasi. Yang terakhir ini memang sampai saat ini surat edaran dari Bapak Menteri 455 Pak Menteri Kesehatan yang lalu ya, Pak Terawan, tentang penundaan akreditasi itu belum dicabut, jadi sementara di hold. Walaupun di dalam SE ini tidak hanya tentang akreditasi, tetapi juga tentang perizinan dan kemudian juga penetapan rumah sakit pendidikan. Jadi secara umum, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, di dalam surat edaran 455 tersebut bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang sertifikat akreditasinya berakhir pada masa pandemi ini, sertifikatnya masih berlaku sampai dengan 1 tahun nanti status bencana ini dinyatakan dicabut oleh pemerintah.
Jadi yang sertifikat akreditasinya berakhir. Demikian juga untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang belum dilakukan akreditasi, ini juga diberikan pengakuan sampai dengan 1 tahun sampai status bencana COVID-19 ini nanti dinyatakan dicabut oleh pemerintah. Jadi ini sebetulnya esensi dari surat edaran ini. Tetapi di dalam surat edaran ini juga disampaikan bahwa relaksasi pemberlakuan sertifikat akreditasi ini juga harus dibarengi dengan surat pernyataan komitmen yang harus disampaikan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk tetap berkomitmen menyelenggarakan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar dan melakukan perbaikan-perbaikan berkelanjutan. Ya, jadi ini adalah surat komitmen yang harus disampaikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan terkait dengan surat edaran 455 tersebut. Jadi saat ini memang akreditasi sementara masih ditunda walaupun ada beberapa dinamika yang berkembang dan ini beberapa kebijakan juga sedang kami persiapkan lebih lanjut. Ya, jadi kemudian secara khusus tentang pengukuran indikator nasional mutu yang tadi menjadi topik pembahasan kita pagi hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, peserta seminar yang saya hormati, jadi saya akan menyampaikan dulu beberapa aspek yuridis dari pengukuran indikator mutu. Jadi kalau kita melihat PP 47 tentang penyelenggaraan bidang perumahsakitan sudah menyinggung-nyinggung nih tentang pengukuran indikator mutu ini ya. Jadi di dalam kewajiban rumah sakit dari A sampai H ya kalau saya tidak salah, itu ada beberapa pasal-pasal yang kemudian mengaitkan ini dengan pengukuran indikator mutu. Jadi misalnya di pasal 28 ini terkait dengan kewajiban rumah sakit yang di poin B kalau saya tidak salah. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Jadi ini ada kedobelan ya, memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Apa salah satu informasi yang harus disampaikan, yaitu informasi kinerja dan profil rumah sakit. Di dalam informasi kinerja ini yang harus disampaikan, yang harus tergambarkan, yaitu tentang bagaimana pencapaian terhadap pengukuran indikator mutu, termasuk profil rumah sakit. Ini harus disampaikan bagaimana pencapaian terhadap pengukuran indikator mutu yang dilakukan oleh rumah sakit. Kemudian pasal 33 ini juga terkait dengan kewajiban rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif, mengutamakan kepentingan pasien. Ini sekali lagi adalah tentang pengukuran indikator mutu untuk memastikan bahwa rumah sakit memberikan pelayanan yang aman, bermutu, sesuai dengan sebetulnya ini sesuai dengan dimensi-dimensi mutu yang kita harapkan. Kemudian di dalam pasal 38 juga demikian, bahwa kewajiban rumah sakit untuk membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit direpresentasikan salah satunya dengan pengukuran indikator mutu. Jadi ini adalah beberapa kewajiban rumah sakit yang terrepresentasikan di dalam PP 47 kaitannya dengan pengukuran indikator mutu. Kemudian hal yang lain Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, ini di dalam PMK, tulisannya kecil-kecil mudah-mudahan kebaca ya. PMK 12 tahun 2020 ya, ini kaitannya dengan akreditasi rumah sakit. Di sini juga disampaikan bahwa di dalam pasal 19 ini terkait dengan pelaporan pasca akreditasi, ini disampaikan pasal 13 ya, tentang pelaporan ini disampaikan bahwa rumah sakit tidak cukup hanya melaporkan status kelulusan,
tetapi juga melaporkan indikator nasional mutu dan melaporkan insiden keselamatan pasien. Jadi ini sekali lagi kenapa tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa strategi yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan untuk memastikan upaya peningkatan mutu berkelanjutan tidak hanya tentang akreditasi, tetapi juga dikaitkan dengan pelaporan indikator mutu dan pelaporan insiden keselamatan pasien. Dan yang terakhir, regulasi yang baru saja terbit yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan adalah PMK 7 tahun 2021 tentang jaminan kesehatan nasional. Ini merupakan perubahan keempat ya terhadap PMK 71 tahun 2013 khusus untuk praktek mandiri, khusus untuk dokter praktek mandiri, di mana pada saat awal di dalam PMK 71 tahun 2013 ini sebagai persyaratan dari kerjasama dengan BPJS Kesehatan itu harus melampirkan sertifikat akreditasi, tetapi di dalam PMK ini sertifikat akreditasi untuk dokter praktek mandiri sebagai persyaratan kerjasama dengan BPJS Kesehatan digantikan dengan pelaporan pengukuran indikator nasional mutu pelayanan kesehatan. Jadi ini secara khusus untuk dokter praktek mandiri. Kemudian yang lain ini yang tadi sudah disampaikan, sebetulnya ini ada dua regulasi yang sekarang kami siapkan, yaitu tentang akreditasi puskesmas klinik, laboratorium kesehatan dan unit transfusi darah. Ini sebetulnya merupakan simplifikasi dari regulasi akreditasi untuk fasiankes yang lain di luar rumah sakit. Jadi ini untuk puskesmas, untuk lab, untuk unit transfusi darah, untuk klinik ini nanti akan dijadikan satu peraturan Menteri Kesehatan. Ini sedang juga finalisasi, sudah sampai di verbalnya sudah beberapa kali kami diskusikan, dan salah satu pasal juga mensyaratkan pelaporan yang harus dilakukan oleh fasiankes, laboratorium UTD, puskesmas dan klinik adalah pemenuhan terhadap indikator mutu. Jadi ini saya kira analog dengan PMK 12 tentang akreditasi rumah sakit. Nah, ini yang keenam, ini yang saat ini mungkin nanti akan dibahas secara lebih detail, yaitu tentang peraturan Menteri Kesehatan, rancangan peraturan Menteri Kesehatan, indikator mutu pelayanan kesehatan, yang sekali lagi tidak hanya mengatur untuk rumah sakit, tetapi juga untuk puskesmas, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah. Ini verbalnya sudah selesai, dan ini kami mudah-mudahan tinggal menunggu harmonisasi dan segera akan ditetapkan oleh Bapak Menteri Kesehatan. Ya, jadi ini perjalanannya sebetulnya sudah cukup panjang. Di dalam rancangan peraturan Menteri Kesehatan yang sedang kami siapkan ini disebutkan apa sih sebetulnya tentang indikator mutu nasional ini, bahwa indikator mutu nasional ini menjadikan tolok ukur untuk kita semua yang akan dimanfaatkan untuk menilai upaya-upaya yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan ini betul-betul bisa menggambarkan tingkat keberhasilan pelayanan yang dilakukan, gitu ya. Jadi ini tolok ukurnya begitu. Dan secara umum ada 4 tujuan yang kami harapkan dengan melakukan pengukuran indikator mutu ini. Selain tadi kita bisa memastikan bahwa upaya yang dilakukan itu bisa menggambarkan outcome atau tidak, begitu ya. Kalau Pak Menteri malah mengharapkan impact, begitu ya, selalu impact dari upaya-upaya yang dilakukan. Kemudian juga dengan pengukuran indikator mutu ini kita mengharapkan ada benchmarking, gitu ya, dengan best practice yang ada, karena kalau tidak ada standarisasi yang sama, sulit bagi kita semua untuk melakukan benchmarking, melihat best practice mana yang terbaik. Ini menjadi sulit, sehingga ini salah satu tujuan dari pengukuran indikator mutu ini. Kemudian untuk transparansi publik ini menjadi penting, karena kemudian
hasil pengukuran indikator ini nanti masyarakat luas perlu memahami sehingga masyarakat akan mengetahui mana yang memang betul-betul secara serius terus-menerus melakukan upaya-upaya peningkatan mutu, dan tentu saja dengan pengukuran indikator mutu nasional ini nanti akan diberikan feedback ya kepada Fasiankes ini setelah dilakukan analisa-analisa di tingkat nasional. Kemudian di dalam rancangan peraturan Menteri Kesehatan ini tadi sudah kami sampaikan bahwa ini tidak hanya untuk rumah sakit, tapi juga untuk puskesmas, laboratorium, unit transfusi darah, dan dokter praktek mandiri. Ini kami sedang berkejaran untuk memastikan indikator mutu untuk dokter praktek mandiri ini juga segera bisa kita selesaikan, karena ini baru disiapkan setelah PMK 7 2021 tadi ditetapkan oleh Menteri Kesehatan ya. Kemudian sasaran dari peraturan Menteri Kesehatan ini selain untuk fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri, tentu saja buat representasi lembaga pemberi izin, baik itu di tingkat pusat Kementerian Kesehatan sampai dengan di tingkat daerah ya, kabupaten, kota. Mohon izin nih, baterai saya akan sebentar izin. Ya, kemudian dari pengukuran indikator mutu ini dari peraturan Menteri Kesehatan ini diharapkan juga nanti akan menjadi acuan untuk kita bersama, begitu ya, tadi dari pusat sampai daerah. Kemudian juga mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pengukuran indikator mutu. Tadi beberapa regulasi sudah disampaikan, termasuk kaitannya dengan akreditasi. Dan pengukuran indikator mutu ini nanti juga harus mengacu pada profil indikator mutu yang digambarkan di dalam peraturan Menteri Kesehatan ini. Dan tentu saja di dalam pengukuran indikator mutu ini kita tidak bisa lepas dari 7 karakter atau 7 dimensi mutu pelayanan kesehatan yang sudah sering disinggung saya kira berkali-kali oleh Prof. Uud, Pak Hanefi, dan lain sebagainya. Ya, jadi tadi harus safe, harus efektif, harus efisien, harus timely, harus pasien ataupun community oriented, dan itu harus equity, dan tentu saja harus terintegrasi. Jadi 7 dimensi ini menjadi concern di dalam penetapan indikator-indikator mutu yang ada yang tadi sudah ditetapkan untuk fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian prosesnya, walaupun tadi sudah saya sampaikan cukup panjang dari brainstorming, kalau rumah sakit itu sekitar 2019 kalau saya tidak salah, tetapi kemudian untuk puskesmas, untuk klinik dan lain, untuk unit transfusi darah, kemudian untuk laboratorium itu berkembang kemudian dipilih indikator-indikator ini berdasarkan kriteria-kriteria prioritas dan masukan para pakar, para stakeholder yang ada. Kemudian uji coba juga sudah dilakukan di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian penetapan indikator ini juga sudah dilakukan ya. Tadi kenapa kemudian ada 13 indikator mutu di rumah sakit, 6 indikator mutu di puskesmas, 7 di lab, dan 8 di unit transfusi darah. Kemudian di dalam peraturan Menteri Kesehatan ini juga diatur bagaimana cara pengumpulan data, collection-nya itu seperti apa, bagaimana data, validasi data ini untuk memastikan bahwa data yang diukur ini adalah betul-betul data yang menggambarkan upaya mutu yang dilakukan, begitu ya. Jadi validasinya juga diatur di dalam peraturan Menteri Kesehatan. Bagaimana analisa data ini juga harus dikembangkan. Jadi analisanya analisa kuantitatif, kualitatif. Kemudian juga yang terakhir ini juga diatur bagaimana komunikasi dan pelaporan yang harus dibangun ya. Jadi bagaimana mengkomunikasikan hasil pengukuran indikator kepada sivitas fasilitas pelayanan kesehatan, dan bagaimana pelaporan secara internal dan eksternal. Internal artinya pelaporan kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, kepada dewan pengawasnya mungkin gitu ya, atau kepada pemiliknya. Sedangkan pelaporan eksternal itu adalah pelaporan kepada representasi lembaga pemberi izin, baik itu dari
Kementerian Kesehatan ataupun sampai di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Provinsi. Ya, ini adalah profil indikator yang sudah kami rancang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan, dari apa yang dimaksud dengan judul, dasar pemikirannya kenapa indikator tersebut ditetapkan, 7 dimensi ini tergambarkan dari yang mana, kemudian definisi operasionalnya sendiri itu seperti apa, kemudian tipe indikatornya apakah ini input proses ataupun output outcome, kemudian satuan pengukuran, numerator denumerator untuk menggambarkan formula yang ada, target pencapaiannya berapa, terkait dengan ini nanti satuannya apa, kemudian juga kriteria inklusi eksklusi, formula tadi kaitannya dengan numerator dan denumerator, kemudian desain pengumpulan datanya seperti apa, apakah ini retrospektif ataukah observasi, concurrent dan lain sebagainya, sumber datanya primer atau sekunder, instrumennya diambil dari mana, bagaimana cara menetapkan besar sampel, bagaimana cara samplingnya, periode pelaporan, periode analisa, data ini disajikan seperti apa, dan siapa penanggung jawab dari indikator-indikator. Jadi ini profil indikator yang ada di dalam rancangan peraturan Menteri Kesehatan yang sedang kami siapkan. Ya, ini adalah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, 13 indikator mutu untuk rumah sakit, kemudian 6 indikator mutu untuk puskesmas. Jadi ada 4 indikator mutu generik ya, mungkin yang saya sampaikan ya, tepat atau tidak ini bahasa generik, yang nanti akan diukur baik itu oleh rumah sakit, puskesmas, laboratorium, unit transfusi darah. Yaitu tadi tentang 4 ini adalah tentang identifikasi pasien, kemudian yang kedua adalah tentang kepatuhan cuci tangan, yang ketiga adalah tentang kepatuhan penggunaan APD, dan yang keempat adalah kepuasan pasien ataupun kepuasan masyarakat. Jadi 4 diantaranya ini merupakan indikator generik yang diukur baik itu oleh rumah sakit, puskesmas, laboratorium atau unit transfusi darah. Selain dari itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, untuk rumah sakit ini ada waktu tanggap pelayanan seksio sesaria, ini untuk mendukung program prioritas nasional penurunan ya AKI dan AKB. Kemudian ini adalah waktu tunggu rawat jalan, kemudian penundaan operasi elektif, ini indikator mutu berikutnya, kemudian kepatuhan waktu visite dokter spesialis, kemudian pelaporan hasil klinis laboratorium, ini kaitannya dengan sasaran keselamatan pasien, kemudian kepatuhan penggunaan formularium nasional, ini indikator ke-7, kebersihan tangan, tadi yang saya sampaikan merupakan indikator generik, kepatuhan terhadap clinical pathway ini sangat penting, dan ini nanti akan kepatuhan terhadap clinical pathway ini akan kami fokuskan terhadap 5 penyakit yang menjadi strategi pengendalian penyakit menular dan tidak menular gitu ya. Jadi ini nanti kami fokuskan terhadap 5 penyakit, hipertensi, keganasan, kemudian TB, kemudian diabetes, dan satu lagi jantung ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang pencegahan pasien risiko jatuh, kepuasan pasien, ini indikator generik, kecepatan waktu tanggap komplain, dan yang terakhir tentang kepatuhan penggunaan APD. Sedangkan untuk puskesmas, selain 4 tadi, ada 2 ini mendukung penurunan AKI dan pengendalian penyakit menular, yaitu angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus sensitif obat, ini kaitannya dengan program prioritas nasional TB, dan yang kedua untuk mendukung strategi penurunan AKI AKB adalah persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar. Kemudian untuk UTD tadi yang disampaikan ada 8, jadi selain 4 tadi indikator generik,
Ini kemudian indikator pemenuhan kebutuhan darah oleh UTD, donasi dari pendonor darah sukarela, kemudian hasil pemeriksaan golongan darah pendonor, kemudian juga tentang kepatuhan penyimpanan produk darah untuk menjaga stabilitas dari produk darah itu sendiri. Kemudian untuk laboratorium, selain 4 indikator generik, ini kejadian sampel atau spesimen yang hilang ini menjadi indikator pengukuran nasional, kemudian pengulangan hasil pemeriksaan, dan yang terakhir adalah kepuasan. Ya, kepuasan ini sudah, kemudian pengulangan hasil ya. Ini menjadi 3 indikator di luar indikator generik. Ya, kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, Prof. Uus selaku narasumber, Dr. Hanefi sebagai moderator, kami juga sudah menyiapkan aplikasi terkait dengan pengukuran indikator mutu ini, nanti yang bisa diakses di alamat ini, mutufasiankes.kemkes.go.id, di mana di dalam alamat ini ada 4 hal yang nanti bisa di dalam aplikasi ini yang terfasilitasi, yaitu tentang tadi aplikasi indikator mutu. Kami mempunyai 2 versi. Satu adalah versi yang sangat-sangat detail begitu ya, kalau untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang sama sekali belum mengembangkan aplikasi, ini nanti bisa memanfaatkan. Jadi raw data, pengambilan data nanti terfasilitasi dengan aplikasi ini. Kemudian juga ada aplikasi untuk pelaporan. Ini yang kami kembangkan, mudah-mudahan segera final. Kemudian juga di dalam link ini ada pelaporan insiden keselamatan pasien, kemudian tentang dokumen komitmen, tadi kaitannya dengan surat edaran Bapak Menteri 455, dan yang terakhir saat ini sebetulnya kami sedang memastikan dalam kondisi pandemi ini, dan ini terfasilitasi di dalam link ini adalah tentang kesiapan rumah sakit dalam menghadapi masa pandemi ya. Seperti saya secara detail tidak saya singgung tentang kesiapan rumah sakit ini, tetapi ini merupakan strategi yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk memastikan bahwa semua rumah sakit siap menghadapi pandemi. Saat ini juga ada revisi KMK 413 tentang pengendalian pandemi COVID, di mana juga kesiapan laboratorium menghadapi pandemi COVID juga menjadi salah satu instrumen yang akan diinsertkan di dalam revisi KMK 413. Jadi mungkin ini secara umum yang kami sampaikan, Pak Hanefi selaku moderator dan Bapak-bapak dan Ibu sekalian selaku peserta seminar, Prof. Uud, mudah-mudahan nanti mendapatkan pengayaan dari Bapak-bapak dan Ibu peserta seminar ini untuk memastikan peraturan Menteri Kesehatan yang sedang dipersiapkan betul-betul bermanfaat dan mempunyai daya ungkit untuk membangun budaya mutu dan keselamatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Ini bagaimana cara tadi ya mengakses, saya kira tidak terlalu sulit karena dikaitkan dengan nomor register dari masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan, dan nanti bisa password dan lain sebagainya, saya kira secara umum sama begitu ya, nanti bisa disesuaikan, di-adjust sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita berikan aplaus dulu ya, bisa secara virtual seperti ini. Ya, terima kasih Bu Hanum atas paparannya, sangat lengkap ya, mulai dari regulasinya, kemudian tadi ada daftar indikatornya, dan juga tadi yang mungkin sangat menyenangkan bagi para pengelola Fasiankes, ya, terutama di pelayanan kesehatan primer, yaitu sudah disiapkan juga aplikasinya. Jadi supaya nanti kegiatan pengukuran mutunya tidak memakan waktu banyak untuk proses pengambilan datanya, tetapi bisa konsentrasi ke analisa datanya dan juga kemudian memanfaatkan datanya untuk peningkatan mutu. Ya. Baik, Bapak Ibu, ini memang rangkaian kuliah dari mahasiswa HPM ya.
tapi dalam bentuk seminar. Jadi Bu Hanum, kami laporkan juga bahwa pesertanya ada yang dari mahasiswa KMPK, Kebijakan Manajemen dan Pelayanan Kesehatan, ini terutama teman-teman dari Dinas Kesehatan, kemudian juga dari KPMAK, tentang kebijakan pembiayaan dan manajemen asuransi kesehatan. Ini cukup banyak juga yang dari BPJS Kesehatan. Jadi tadi Bu Hanum juga menyinggung tentang bagaimana kaitannya mutu dengan jaminan kesehatan nasional. Dan juga mahasiswa dari SIMKES, Sistem Informasi Manajemen Kesehatan. Nah, tadi mungkin menarik yang terakhir yang tentang aplikasi ya, bagaimana nanti aplikasi ini bisa membantu baik regulator maupun para pengelola Fasiankes untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Nah, sebelum saya persilakan Prof. Adi Utarini untuk menyampaikan sesi kedua, saya juga informasikan bahwa peserta dari seminar ini juga ada beberapa dari alumni ya. Mungkin nanti bisa memberikan tanggapan termasuk share pengalaman ya bagaimana terkait dengan proses pengukuran mutu di Fasiankes. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk ke sesi di mana kita akan mempelajari dan membahas bersama mengenai peran dari Dinas Kesehatan. Kalau kita cermati tadi apa yang disampaikan oleh Bu Hanum, itu menuntut adanya Dinas Kesehatan yang proaktif untuk memfasilitasi mulai dari sosialisasi indikatornya, kemudian bagaimana proses pengumpulan dan analisa datanya, sampai yang terpenting bagaimana memfasilitasi upaya peningkatan mutu di wilayah kerjanya, baik untuk primary care maupun sampai ke tertiary care. Nah, sekarang Prof. Adi Utarini akan menyampaikan materi tersebut. Kami persilakan Prof. Adi Utarini. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Sebelumnya suara saya bisa didengar, Pak Nevi? Dengar dengan jelas, Bu. Bocornya masuk nggak ya? Karena di dekat saya ada apa? Nggak tahu gedung kita. Tidak terdengar, Bu. Tidak terdengar sama sekali ya. Jernih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Farika Hanum, Pak Nevi, dan Bapak Ibu semuanya yang mengikuti acara ini. Baik, saya akan menyampaikan beberapa pemikiran kaitannya dengan peran Dinas Kesehatan dalam indikator mutu pelayanan. Tetapi juga sebelumnya mungkin ada beberapa hal yang sifatnya lebih ke arah konteks dan juga apa yang perlu kita pertimbangkan gitu ya ketika kita memikirkan mengenai peran dinas maupun peran dari fasilitas kesehatan itu sendiri. Saya share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah terlihat Bu. Sudah, ya, Bu juga menginformasikan bahwa pesertanya juga dari MMR Bu. Iya, saya melihat juga tadi beberapa wajah yang familiar. Baik, ya. Baik, saya ingin memulai dengan menunjukkan ini Bapak Ibu. Jadi ini karena kita fokus utamanya adalah berbicara tentang indikator dan berbicara tentang indikator itu ya memang kita bisa menyikapinya secara positif, tapi kadang-kadang juga terdengar keluhan yang negatif. Waduh, apalagi ini indikator apa lagi? Nah, supaya kita memang energinya lebih ke arah yang positif ya. Mengapa kita selalu memikirkan indikator? Ini kata famous Peter Drucker, dia bilang if you cannot measure it, kalau kita tidak bisa mengukur, kita tidak punya ukuran-ukurannya, maka you cannot manage. Ini saya kira awal yang menarik. Jadi spiritnya adalah bahwa kita menggunakan indikator itu agar kita bisa mengelola lebih baik dan kemudian ujung akhirnya adalah agar kita bisa melakukan upaya-upaya peningkatan mutu. Ya, ini sudah saya tunjukkan beberapa kali, tapi saya kira ini selalu menjadi
good reminder ya untuk kita bahwa secara global memang problem mutu ini masih menjadi masalah dan saya kira juga akan terus menjadi tantangan kita bersama sehingga berbagai intervensi yang dilakukan Bapak Ibu baik di provinsi, baik di Faskes itu kita berharap memang bisa menurunkan outcome yang tidak diinginkan, menurunkan kesakitan, kematian akibat poor quality of care, meningkatkan pengalaman pasien. Namanya pasien ini kan berarti orang yang sudah sakit gitu ya, ketika mengakses pelayanan kesehatan, bagaimana agar pengalaman mereka lebih menyenangkan dan tentu ujung akhirnya adalah juga akan berefek pada efisiensi. Ya, nah sehingga kalau kita melihat berbagai inisiatif global, baik dengan universal health coverage maupun kalau kita lihat lagi publikasi-publikasi global WHO mulai tahun 2018, 2019 itu sekali lagi semuanya mendorong bahwa mutu harus menjadi DNA dari sebuah sistem kesehatan. Sehingga kalau dari tataran global ya mereka sangat mendorong agar negara-negara melakukan 9 area ini. Dan saya kira apa yang kita bicarakan sekarang memang sangat terkait dengan salah satu elemen dalam National Quality Policy Strategy atau NQPS dan juga terkait dengan ini bahwa sistem kesehatan memiliki infrastruktur informasi dan teknologi informasi yang dapat mengukur dan melaporkan mutu pelayanan kesehatan. Jadi apa yang saya kira kita bicarakan ini memang konteksnya sangat jelas ya. Ini juga bagian dari agenda global, bukan hanya agenda di tingkat negara. Baik, jadi secara singkat, kalau kita melihat 8 elemen ini, ya ingin menunjukkan saja bahwa tadi ya diawali dengan prioritas kesehatan nasional yang sudah ditunjukkan oleh Hanum, kemudian pemahaman mengenai mutu, stakeholder-nya siapa saja, dan juga bagaimana analisis situasi saat ini terkait dengan mutu pelayanan kesehatan. Dan kemudian kita melihat sudah sangat jelas saya kira siapa yang bertanggung jawab terhadap tata kelola dan juga di strukturnya terkait dengan mutu sampai dengan metode peningkatan mutu. Kita sangat melihat bahwa akreditasi menjadi upaya yang strategis untuk peningkatan mutu. Kemudian sistem informasi dan pada akhirnya elemen yang hari ini kita bicarakan adalah mengenai indikator mutu. Jadi dua yang terakhir ini saya kira akan sangat terkait karena apapun yang terkait dengan pengukuran selalu kita akan bertanya bagaimana tentang sistem yang akan digunakan untuk pengukuran tersebut. Nah, kalau mengacu definisinya, ini memang antara pelaporan dan bagaimana kita mendefine itu kan seperti malahnya mana, ekornya mana gitu. Dan di situ memang yang by definition ini memang masih draft. Ini mudah-mudahan suatu saat ini akan apa ya? Bentar. Pak Nevi, di screen Pak Nevi muncul apa ya? Definisi mutu. Oke. Di tempat saya kok muncul agak aneh. Definisi mutu pelayanan kesehatan ya? Betul. Suaranya agak delay, Prof. Oh, suaranya agak delay. Baik. Tidak ada yang bisa saya lakukan kalau suaranya delay. Ya, saya lebih pelan saja. Suaranya sudah lancar. Oke, baik. Kalau dilihat dari definisinya, memang ini beberapa pertemuan beberapa tahun yang lalu ini memang menghasilkan sebuah usulan bahwa kita memerlukan definisi yang berlaku
bagi semua ya, baik fasilitas pelayanan kesehatan maupun juga bisa diterima oleh masyarakat. Dan di definisi ini memang ada kata kuncinya yaitu outcome misalnya. Nah, sehingga mungkin juga suatu saat kita akan menuju pada pelaporan mutu yang memang mencerminkan pada outcome. Lalu sesuai standar perkembangan terkini dan memperhatikan hak-hak dan keterlibatan pasien. Ya, dimensinya tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Hanum, dan Indonesia memang mengadopsi apa yang ada pada panduan WHO. Tadi saya tertarik ada kata-kata di peraturannya itu ada anti diskriminasi. Ya, ini ini mungkin kata lain dari keadilan mungkin ya, equity ya. Tapi tadi secara khusus itu memang disebutkan efektif, bermutu, aman, dan anti diskriminasi ya. Ini penekanan yang menarik juga untuk Indonesia. Nah, saya akan langsung Bapak Ibu menuju ke elemen yang ke-7 dan 8. Ini saya kira sangat terkait. Mana yang 7 ini memang kita berbicara mengenai sistem informasi, mengenai teknologi informasi, dan sistem datanya. Saya punya harapan tinggi ketika mendengar bahwa di Indonesia akan dikembangkan inisiatif satu data ya, betul ya Bu Hanum ya. Dan ini saya kira banyak harapan agar ini khususnya kalau kita memikirkan Bapak Ibu yang bekerja di Vaskes ya, bagaimana agar berbagai pengukuran itu tidak lalu kemudian menggunakan berbagai sistem yang tidak berbicara satu dengan yang lainnya gitu, interoperability-nya mungkin belum dipikirkan. Dan juga saya kira di pandemi ini memang apa ya ini berkah, saya yakin ini berkah ya, aplikasi itu juga menjadi sangat banyak. Nah, sehingga ini tantangan untuk Bapak Ibu ada yang menekuni bidang sistem informasi kesehatan ini, bagaimana agar memang pengembangan indikator mutu ini dibarengi dengan sistem untuk pengukurannya. Nah, berbicara tentang indikator apa ya, ini basic sekali, tapi saya kira kita tetap perlu selalu mengingat ini ya, struktur, proses, dan outcome. Dan yang jelas setiap indikator itu tentu memiliki tujuan dan juga dimensi yang mana yang akan menjadi yang akan diukur. Selain itu juga sasaran-sasarannya atau cut-off point-nya ini saya kira menarik juga, bagaimana nanti proses untuk menentukan cut-off point dan mana yang masih dianggap sebagai tolerable dan mana yang mungkin sudah mengkhawatirkan gitu ya. Kalau kendaraan itu ya, kalau indikator bensin itu sudah nyala itu sudah nggak berani kita melanggar itu. Nah, ini mungkin juga ada pemikiran-pemikiran yang serupa dengan itu. Bapak dan Ibu, untuk kemudian dari dimensi dikembangkan menjadi indikator, mungkin hal ini ada di dalam proses ketika indikator mutu dikembangkan. Cuma tidak bisa atau belum kita lihat secara eksplisit ya. Biasanya memang diperlukan ada framework, semacam framework untuk kemudian diterjemahkan menjadi indikator-indikator. Nah, saya memberi contoh ini satu framework yang memang jelas yang digunakan di negara-negara OECD. Di sini mungkin menariknya adalah pada, kalau kita melihat yang paling atas itu health itu, ini kita semacam diingatkan juga bahwa outcome kesehatan itu ada faktor yang determinan yang non healthcare, yang di luar pelayanan kesehatan. Nah, sehingga ini tentunya ketika memilih indikator ya kita tidak ingin terjebak pada indikator yang justru determinannya lebih banyak ke non pelayanan kesehatan.
Nah, kemudian di dalam sistem pelayanan kesehatan itu sendiri, di dalam kinerja sistemnya, ada beberapa hal yang menarik, saya kira, yang mungkin juga bisa untuk pengembangan ke depan ya. Kita memperhatikan indikator itu ada indikator preventif, promotif, preventif, kemudian kuratif, sampai dengan rehabilitatif. Jadi masing-masing indikator kemudian mungkin dikembangkan. Nah, bisa saja dikembangkannya ini tidak berarti semuanya harus diwadahi di nasional ya. Karena kalau nasional itu kan kepentingannya variasi rumah sakit, variasi Fasdiankes itu sangat luas. Sehingga justru ketika berbicara peran dinas kesehatan, bisa terjadi justru indikatornya itu justru semakin dikembangkan. Kemudian sampai dengan bisa menggambarkan promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, ini saya kira beberapa hal yang mungkin menarik untuk didiskusikan. Nah, mengapanya saya kira sudah jelas ya, Bu Hanum tadi sudah menyebutkan untuk benchmark, untuk mengukur seberapa baik, dan yang pasti itu mereplace intuition by fact. Ya. Tapi saya kira motivasinya kenapa ini sudah jelas. Nah, hanya ketika tadi Bu Hanum sangat menekankan bahwa indikator ini juga untuk tujuan akuntabilitas, transparansi ke publik. Gitu ya. Nah, di area ini ada faktor menurut saya edukasi ke masyarakat tentang indikator itu sendiri. Saya tidak bisa membayangkan misalnya kalau indikator nasional, ini singkatannya bagus sekali Bapak Ibu, IMUT, Mas, singkatannya IMUT. Itu kemudian begitu saja diflorkan ke masyarakat, sementara kita belum mengedukasi masyarakat dan bahkan juga kolega kita sendiri what it means gitu. Apakah kalau indikatornya di bawah standar berarti itu jelek? Nah, ini juga akan menimbulkan apa ya, interpretasi mungkin yang berbeda-beda. Baik, ragamnya juga sangat banyak kalau berbicara tentang indikator, dan tadi mungkin saya mencatat indikator nasionalnya ada 13 indikator, ini misalnya untuk rumah sakit ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit itu berhadapan dengan jauh lebih banyak indikator. Ya, mungkin ada indikator yang menggambarkan layanan tertentu, ada indikator kinerja layanan, kinerja instalasi, bahkan kinerja dokter gitu ya, tenaga kesehatan. Juga ada indikator yang menggambarkan fungsi manajerial, SDM, keuangan, dan lain sebagainya. Jadi ragam indikator memang sangat banyak, dan di sini mungkin kita konteksnya adalah indikator yang sifatnya wajib kan ini. Ini indikator yang diinisiasi oleh pihak regulator Kementerian Kesehatan dan sifatnya wajib. Nah, sehingga tentu ini berbeda dengan indikator-indikator yang justru bisa bottom up dan sifatnya sukarela dikembangkan oleh masing-masing Vaskes. Ya ini saya lewati saja saya kira. Baik. Pemilihan indikator ini juga sudah sangat panjang tadi prosesnya, dan kita mendengar ada unsur prioritas ya, area-area prioritas. Mudah-mudahan indikator di tahap awal ini juga tidak terlalu rumit bagi Bapak dan Ibu untuk menyediakan datanya, dan memang berbasis pada data-data yang sebetulnya sudah tersedia. Nah, harapannya dari sini kemudian mungkin akan berkembang ke indikator yang nantinya bisa lebih kompleks, tetapi mengukur apa yang memang kita di Vaskes itu ingin menjanjikan, yaitu lebih ke arah proses klinis dan juga outcome klinis. Ya ini kalau Bapak Ibu dalam posisi untuk mengembangkan indikator ya, saya kira ini mungkin tidak cocok dengan konteks diskusi kita pada hari ini. Ya idealnya memang prosesnya akan banyak membutuhkan expert panel dan bahkan juga
expertnya bukan hanya berpendapat ya, tapi ada rating gitu, apakah itu memang relevan, sumber datanya tersedia, valid dan sebagainya, sehingga proses ketika di akhir betul-betul sudah dihasilkan dari konsensus dan hasil rating berbagai pihak. Ya, nah menuju ke akhir, Bapak Ibu, saya sebagai pengamat sebagai kolega ya, teman berdiskusi juga Kementerian Kesehatan bersama-sama Hano, Pak Anevi. Ini harapan kami suatu saat kita tidak hanya menunjukkan profil kesehatan Indonesia, tapi suatu saat kita akan membuat report mengenai mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Dan saya kira ini juga area untuk pengembangan, untuk riset ya, Bapak Ibu yang di KMPK mungkin mulai memikirkan bagaimana ya isi template informasi yang berguna bagi masyarakat ketika akan membuat ini, misalnya laporan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantul gitu, atau kabupaten yang lain. Nah ini saya kira perlu secara bertahap kita inisiasi. Jadi bukan hanya kita punya laporan TBC, laporan malaria, laporan penyakit-penyakit, tetapi juga secara umum kita bisa menunjukkan akuntabilitas dengan membuat semacam laporan profil mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Baik, menuju terakhir, quality for whom, ya. Ini kalau bagi masyarakat ya, inginnya kalau dia tahu informasinya bahwa rumah sakit A ini lebih bagus, maka daripada rumah sakit lain, maka kemudian dia dapat memilih untuk pergi ke rumah sakit itu. Nah, ini saya kira perjalanannya masih akan membutuhkan banyak step untuk sampai ke sana, karena juga kita harus memikirkan akibatnya nanti. Dan apakah kalau di asuransi BPJS lalu apakah memungkinkan seperti itu. Tapi pada akhirnya memang kita berharap masyarakat memiliki informasi. Peran dinas ya bisa mengembangkan kalau memang dinas mensikapi bahwa indikator mutu nasional ini sifatnya adalah minimum. Dan mungkin provinsi-provinsi yang advance merasa, kurang gregetnya kalau indikatornya hanya itu. Dan kemudian bahkan ingin mengembangkan. Atau bisa juga memang mengimplementasikan dan memanfaatkan indikator ini. Harapan kami memang nanti ada panduan teknis pengumpulan datanya, sehingga data terstandarisasi pengumpulannya, dan ini justru sudah ada di tingkat nasional gitu. Khawatirnya kalau provinsi membuat masing-masing nanti bisa menurut kepercayaan masing-masing juga. Cut off point nasional saya yakin akan ditetapkan. Provinsi, kabupaten ini bisa menyesuaikan apakah akan memutuskan mungkin tingkatan yang lebih tinggi misalnya. Itu juga untuk mengelola berbagai indikator. Saya berpikir tadi mungkin indikatornya tidak hanya 13 plus 6 plus 7 plus 8 ya, sebetulnya ada indikator SPM, ada banyak indikator. Itu bagaimana di tingkat provinsi dan kabupaten mengelola itu dan menyediakan sistem pendukungnya, termasuk SDM yang akan kemudian menganalisis, menginterpretasi datanya, kemudian sistem untuk memfeedbackkan ke pelayanan kesehatan. Saya yakin itu juga tidak lalu Kemkes yang mengumpan balikkan, tapi pasti melalui provinsi dan kabupaten. Nah, ini mekanismenya bagaimana, pelaporannya bagaimana. Ini hal yang saya kira sangat bisa diantisipasi, dikembangkan oleh teman-teman di provinsi dan di kabupaten. Menyusun pelaporan, tadi saya menyampaikan itu. Kemudian, memantau dan mendorong upaya perbaikan mutu ya, sekalipun sudah ada kewajiban untuk akreditasi, tapi di lain sisi kita juga memahami masih perlu banyak dorongan agar apa yang dicapai di akreditasi itu bisa menjadi budaya peningkatan mutu.
Dan yang terakhir, mudah-mudahan ini juga bisa sekaligus mengintegrasikan indikator mutu nasional itu dalam sistem performance kinerja fasilitas pelayanan kesehatan. Saya kira ini Bapak dan Ibu beberapa pemikiran, dan ini sekaligus juga saya kira apa yang kita bahas pada hari ini merupakan salah satu dari 7 strategi nasional yang ini sudah difikirkan pula oleh Kementerian Kesehatan, dan mudah-mudahan nanti dengan ada indikator mutu ini akan menjadi awal ya dari upaya peningkatan mutu yang lebih bersemangat lagi, dan juga ini sebagai salah satu wujud konkret dari akuntabilitas kita kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita berikan aplaus yang meriah juga untuk Prof. Uut, bisa virtual. Ya, Bapak Ibu, kita punya cukup banyak waktu ya, sekitar 30 menit untuk diskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan melalui kolom chat, nanti akan saya bacakan, tetapi nanti Bapak Ibu kami persilahkan juga kalau akan menanyakan secara langsung ya, bisa klik kolom raise hand. Ini ada beberapa pertanyaan untuk Bu Hanum. Pertama, pertanyaannya dari Ananta Kogam dari RSUD Wates nih, Bu Hanum. Pertanyaannya adalah dalam draft regulasi Fasiankes klinik ada paparan indikator nasional mutu, tidak ada klinik. Oke, tidak ada klinik. Apakah disamakan dengan puskesmas? Bagaimana dengan akreditasi klinik utama termasuk indikator nasional mutunya? Mohon maaf Bu Hanum. Jadi ini pertanyaan tentang draft regulasi. Mengapa tidak ada indikator nasional mutu layanan klinik? Ya, apakah disamakan dengan di puskesmas? Mungkin itu dulu Bu Hanum, kami silahkan. Ya, terima kasih. Ini Pak Ananta atau Ibu Ananta. Jadi tadi yang izin untuk klarifikasi ya, yang ada untuk klinik tadi adalah draft regulasi untuk akreditasi ya. Jadi di dalam tadi yang saya sampaikan untuk simplifikasi regulasi akreditasi yang kemudian beberapa regulasi dijadikan satu untuk akreditasi itu memang mencakup puskesmas, klinik, kemudian laboratorium dan unit transfusi darah. Jadi itu untuk RPMK atau Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan untuk akreditasi. Tetapi untuk indikator mutunya sendiri, untuk klinik memang saat ini belum dikembangkan. Jadi yang akan kami dorong untuk klinik saat ini, karena klinik ini luar biasa ya, untuk upaya akreditasi ini, jadi masih kami fokuskan untuk klinik ya, kami fokuskan untuk akreditasi. Sedangkan praktek mandiri difokuskan untuk pengukuran indikator mutu. Jadi ini memang ada sedikit perbedaan perlakuan ya, mengingat kondisi dari sisi input ataupun proses-proses yang dimiliki oleh klinik dan dokter praktek mandiri. Itu jadi untuk klarifikasi dari Bu Ananta ini. Terima kasih Bu Hanum. Mungkin lanjut ke pertanyaannya Bu Gebi Ceria. Ini terkait dengan Fasiankes yang ada di bawah Kemenhukam, seperti klinik yang ada di lapas dan juga di rutan. Ini sistem akreditasi dan pengukuran indikatornya itu apakah ada pemantauan atau penilaian dari Kemenkes atau dari Dinas Kesehatan? Dan juga kelak ke depan apakah akan mengacu ke RPMK tentang akreditasi puskesmas, klinik, labkes, dan UPD. Mungkin saya sambung juga Bu Hanum terkait juga dengan beberapa rumah sakit yang dimiliki oleh institusi yang berbeda ya, seperti kan ada juga rumah sakit olahraga punyanya Kemenpora begitu, termasuk juga rumah sakit yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Silakan Bu Hanum. Ya, terima kasih untuk
Bu Gebi. Jadi baik itu akreditasi ataupun pengukuran indikator mutu, kami tidak membedakan kepemilikan ya. Kepemilikan apakah itu swasta, apakah itu milik Kementerian Kumham, ataukah itu milik Kementerian Kemenpora gitu Pak Hanefi, itu tidak dibedakan ya dari sisi kepemilikan, semuanya sama. Tetapi kalau nanti kaitannya dengan akreditasi, memang kemudian ada beberapa standar atau mungkin beberapa elemen penilaian yang not applicable ya, tidak bisa diterapkan, itu dimungkinkan. Tapi kalau dari sisi standarnya sendiri yang digunakan adalah sama. Proses penyelenggaraannya sama. Tetapi kalau nanti pada faktanya, pada kenyataannya, karena tidak ada pelayanan yang terkait yang sesuai dengan standar, itu dimungkinkan untuk not applicable atau tidak dapat dilaksanakan. Saya kira itu ya. Tidak dibedakan dari kepemilikan, Pak Hanefi, izin untuk ini. Ya. Terima kasih banyak Bu Hanum. Jadi ini penting sekali ya Bapak Ibu bahwa indikator mutu ini tidak dibedakan berdasarkan kepemilikan. Tapi tentunya kalau pemiliknya akan menambahkan indikator lain, pastinya bisa diperkenankan ya. Masing-masing pemilik punya indikator tambahan lain. Ya, di dalam ini Pak Hanefi sedikit tambahan juga, di dalam rancangan peraturan Menteri Kesehatannya juga kami sebutkan sih begitu. Jadi selain indikator mutu yang ditetapkan secara nasional tadi, pemerintah daerah, kabupaten, kota, ataupun fasilitas pelayanan kesehatan dapat menetapkan indikator tambahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Jadi itu kan masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan mungkin juga mempunyai permasalahan prioritas masing-masing. Daerah mungkin demikian juga, dan itu nanti bisa direpresentasikan upaya-upaya perbaikannya dengan penetapan indikator-indikator di luar indikator mutu nasional tadi ya. Ya, jadi alhamdulillah ini juga sudah diatur sih di dalam rancangan peraturan Menteri Kesehatan. Ya. Baik, terima kasih Bu Hanum. Nah, berikutnya dari Bu Diah Puspita Ningtyas ya. Ini mungkin tadi juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Uut. Ini terkait dengan feedback dari pelaporan indikator mutu dari Kemenkes ke Fasiankes ya, termasuk mungkin bisa juga feedback dari Dinas Kesehatan ke Fasiankes. Nah, ini apakah sudah ditentukan, apakah dilakukan dalam waktu tertentu, misalnya bulanan, kemudian bentuk feedback-nya seperti apa. Kemudian apakah akan ada intervensi atau feedback khusus dari Kemenkes pada indikator mutu di Fasiankes yang tidak tercapai selama beberapa bulan. Mungkin ini penting sekali karena banyak rumah sakit selama ini atau puskesmas selama ini yang kemudian semangat melaporkan pencapaian indikatornya itu menurun karena tidak pernah mendapatkan feedback dari regulator. Nah, tadi Bu juga menyampaikan peran dari Dinas Kesehatan cukup banyak, termasuk salah satunya memberikan atau memfasilitasi upaya peningkatan mutu di Fasiankes. Nah, ini mohon Bu Hanum dan juga Bu nanti bisa memberikan tanggapan. Kami persilahkan Bu Hanum. Ya, mungkin nanti dilengkapi ya Prof. Uut untuk pengayaan bersama begitu. Jadi feedback-nya nanti memang tidak secara personal per fasilitas pelayanan kesehatan begitu ya. Jadi nanti kita akan memberikan feedback dalam agregat gitu. Jadi kalau misalnya ini sebagai contoh saja, kita melihat bahwa tren dari pelaporan indikator mutu di sebuah daerah ini ternyata mempunyai karakteristik tersendiri. Nah, itu nanti yang kemudian akan diberikan feedback begitu ya ke daerah, termasuk sebetulnya feedback ini juga nanti akan kami sampaikan kepada program gitu Pak Hanefi gitu. Jadi kalau ini dikaitkan dengan pencapaian tadi dukungan terhadap penurunan AKI, kemudian penguatan pengendalian penyakit, itu akan kami feedbackkan kepada program. Tetapi nanti juga saya setuju tadi dengan paparan Prof. Uut bahwa feedback ini nanti akan berjenjang begitu ya. Jadi kalau di tingkat kementerian nanti tidak per personal, per fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi mungkin nanti kalau di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu feedback itu bisa disampaikan langsung kepada masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan. Di dalam
aplikasi yang kami kembangkan terkait dengan pelaporan juga tidak hanya sekedar menyampaikan pencapaian ya, apakah sesuai target atau tidak, tetapi juga kami sampaikan kita minta fasilitas pelayanan kesehatan juga melakukan analisa sederhana terhadap pencapaian yang dilakukan dan rencana perbaikannya, begitu ya. Jadi itu nanti kenapa kok best practice ini kita nanti bisa belajar dari pelaporan indikator ini, karena di dalam proses pelaporan selain pencapaian juga analisa dan upaya-upaya perbaikan apa yang dilakukan itu mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang lain juga. Itu dari saya ya. Mohon masukan untuk kelengkapannya dari Prof. Uut juga. Ya, silakan Bu Uut. Baik. Yang pertama, saya kira ini pesertanya kan juga banyak yang sedang menempuh S2 ya. Jadi ini saya kira area-area yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Kalau yang sedang memikirkan, wah saya mau bikin capstone project-nya apa ya, nah, ini mungkin justru malah bisa dikembangkan panduan dan model untuk memberikan feedback-nya. Yang menurut hemat saya paling mudah adalah kalau di sistemnya itu memungkinkan ada tampilan agregat data di beberapa tingkatan. Jadi untuk indikator tertentu ada agregat nasional segini, provinsi segini, kabupaten segini. Itu awalnya dulu. Dan kemudian turun lagi menjadi Vaskes. Nah, sehingga kalau saya misalnya saya domisili di DIY ya, di DIY, dan misalnya saja saya bekerja di rumah sakit, itu kemudian saya bisa langsung melihat, oh posisi rumah sakit saya di sini, angkanya segini, dibandingkan dengan misalnya rata-rata di Kabupaten Sleman atau rata-rata di provinsi, dan bahkan angka di nasional. Nah, itu saya kira yang paling simpel, karena kemudian masing-masing bisa melihat nilainya, dan mungkin bagi yang di kabupaten atau di provinsi diberi akses juga untuk melihat misalnya mana rumah sakit yang dalam hal indikator itu pencapaiannya misalnya paling baik. Nah, sehingga ini bisa mendorong paling tidak, oh kalau rumah sakit tadi yang merasa, waduh saya angkanya belum terlalu bagus, gimana caranya supaya memperbaiki ini, ya dia tahu akan benchmarknya pergi ke mana. Nah, pembelajaran dari situ bisa diawali begitu ya. Itu yang kalau kita melihat di beberapa negara maju misalnya, itu ketika mereka melakukan survei patient experience yang secara nasional, itu yang pertama ditampilkan seperti itu, Bu Hanum. Jadi ada rumah sakit A itu angkanya di mana, kemudian di wilayah di tempat lokasi rumah sakit itu, kabupaten angkanya seberapa, provinsi bagaimana, nasional bagaimana. Itu untuk setiap indikator yang memang. Jadi ini saya kira secara sistem sangat bisa diupayakan agar ada itu. Nah, kemudian memang ini juga tergantung dari analisisnya. Kalau analisisnya mungkin bisa lebih, kita bisa menunjukkan tadi yang kalau sudah alarmnya nyala itu di angka yang seberapa begitu, dan kemudian ini artinya sudah kritikal untuk rumah sakit atau untuk kabupaten provinsi menindaklanjuti hal itu. Mungkin itu dulu masukan saya, Pak Anevi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Uut. Sebelum saya persilakan yang ingin menanyakan secara langsung bisa resen nanti ya. Tadi ada pertanyaan di awal dari Pak Didi ya. Pak Didi menanyakan terkait dengan akreditasi internasional ini. Tadi Bu Hanum sudah menyampaikan meskipun saat ini sedang di hold dulu akreditasi di rumah sakit maupun di puskesmas. Tapi kalau terkait dengan akreditasi internasional,
itu sebaiknya seperti apa? Apakah dengan JCI atau dengan KAS internasional? Atau harus dua-duanya? Silakan Bu Hanum. Ya, Pak Didi apa kabar ini? Bergabung juga ini Dokter Didi. Kalau melihat semangatnya Pak Menteri yang sekarang kita bersama-sama bisa merasakan lah gitu, Pak Menteri, Pak Wamen begitu ya, termasuk kemarin beliau meminta telaah secara khusus begitu ya tentang GCI, tentang ISKUA begitu ya. Jadi kita bisa merabalah arahan Pak Menteri begitu ya. Jadi kalau apalagi ini untuk rumah sakit vertikal yang memang diharapkan menjadi center of excellence begitu ya, dan harus ada unggulan-unggulan begitu. Ini arahnya kalau untuk vertikal ini tampaknya nanti akan terakreditasi internasional. Ini arah ya. Jadi kita semua masih melihat gestur dan ini ya arahan-arahan Pak Menteri begitu. Tapi secara regulasi memang belum ditetapkan. Kita masih ada keputusan Menteri Kesehatan waktu itu ya, itu bahwa rumah sakit yang rujukan nasional itu memang harus terakreditasi internasional GCI, dan sampai sekarang belum dicabut Kemenkes tersebut begitu. Mungkin itu sedikit klarifikasi atau penjelasan dari apa yang ditanyakan oleh Pak Didi. Bu Hanum menyambung sedikit, mungkin karena Pak Menteri itu sering sekali mengkaitkan antara sebuah program atau sebuah regulasi dengan output ya Bu ya, outcome gitu. Bagaimana Bu Hanum? Iya, impact malah beliau menekankannya betul. Gitu. Betul. Jadi salah satu kemungkinan besar, salah satu pertanyaan beliau adalah apa impact dari akreditasi ya, baik akreditasi puskesmas, rumah sakit maupun akreditasi internasional begitu ya Bu ya? Iya, betul. Iya, ya. Betul. Nah ini jadi tantangan juga bagi Bapak Ibu yang masih sedang mencari-cari tadi capstone project-nya, mungkin salah satunya mengukur impact dan juga dampak dari akreditasi terhadap mutu di rumah sakit maupun di primary care. Baik. Jadi yang beliau kejar ini Pak Hanefi, contoh yang beliau mensimplifikasi gitu terkait dengan mutu akreditasi ini. Impact-nya apa sih? Itu warga negara asing datang nggak ke Indonesia gitu? Atau bagaimana jumlah dari warga negara kita yang bisa kita hold untuk keluar, untuk betul-betul timbul trust ya terhadap pelayanan di rumah sakit kita. Jadi itu yang beliau ini gampang, jangan hanya sertifikatnya saja yang tetapi bagaimana sih impact-nya? Apakah masyarakat asing itu datang atau kita juga bisa menahan warga negara kita keluar untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit di luar? Nah, itu mungkin jadi tantangan ini untuk penelitian ini Pak Hanefi. Betul. Ya betul. Seperti tadi di slide-nya Bu Ut yang gambar karikatur itu ya Bu Ut ya. Begitu ada rumah sakit A dan rumah sakit B, yang rumah sakit A bagus, terus ambulannya belok ke A begitu. Nah, ini pertanyaan sederhananya kan sejauh mana sertifikasi akreditasi itu mempengaruhi masyarakat untuk berobat di sana. Itu pertanyaan simpel, tapi mungkin kita belum bisa menjawabnya dengan baik. Baik, berikutnya ada pertanyaan tentang indikator. Ini dari Bu Dia. Mohon maaf, Bu Dia sudah ya. Dari Bu Dewi Sarastuti dan juga dari Pak Irawan. Ini terkait dengan pemilihan indikator mutu. Bagaimana caranya menetapkan indikator mutu. Tadi sebenarnya Prof. Ud sudah menyampaikan. Tetapi kalau ini spesifik untuk aspek safety, apakah indikator safety yang dimaksud adalah safety pada pasien atau pada staf atau pada keberlanjutan bisnis rumah sakit. Nah, kalau Pak Irawan menanyakan bagaimana peran Dinas Kesehatan pada klinik swasta dalam menetapkan indikatornya, apakah menyesuaikan dengan standar pelayanan minimal. Nah, silakan Bu, mungkin ada
penjelasan lebih detail bagaimana cara membuat atau menyusun indikator mutu. Terima kasih Bu Dewi dan Pak Irawan ya. Saya kira ini kita sama-sama bisa berdialog. Bu Hanum juga menambahkan, nanti juga Pak Nedi. Memang kalau melihat yang awalnya pengembangan indikator safety Bu Dewi, ini contohnya ya, kalau di negara maju di Amerika itu ada indikator rawat inap, ya, hospital inpatient care. Kemudian ada outpatient, ada safety, patient safety indicator. Nah, di situ memang orientasinya masih patient safety indicator ya. Jadi kalau dilihat isinya itu ya seperti mengukur indikator instrumen ketinggalan gitu ya. Kemudian indikator ya berbagai hal yang ini terkait dengan patient safety. Nah, tapi saya kira sekarang apalagi dengan pandemi juga pemahaman mengenai provider safety itu kan sangat menjadi sangat berkembang ya. Itu sangat bisa juga kita masukkan di dalam safety indicator sehingga kita tidak menyebutnya mungkin tidak patient safety indicator tapi ya safety indicator. Di situ bisa ada pasien, bisa ada workers atau providers bisa masuk ke sana. Nah, kalau safety terhadap keberlanjutan bisnis ini mungkin lebih terkait dengan tadi ya indikator yang mengukur fungsi-fungsi manajerial atau fungsi bisnis. Dan itu mungkin lebih ke manajemennya ya, indikator keuangan, indikator dan fungsi-fungsi yang lainnya. Safety dari sisi keuangan dan dari sisi yang lain. Dan ini saya kira indikator itu lebih sebagai indikator yang dikembangkan oleh masing-masing lembaga, gitu. Tidak menjadi indikator yang dikembangkan oleh apalagi nasional, provinsi. Mungkin lebih ke masing-masing lembaga. Kemudian peran dinas kesehatan untuk klinik swasta terhadap penentuan indikatornya. Nah, Pak Irawan, indikator itu kan motivasinya macam-macam ya. Ada yang motivasinya memang karena regulasi. Di dalam hal ini memang ditetapkan kemudian oleh pemerintah indikatornya. Tapi juga ketika indikator itu belum ada, saya kira kita juga punya indikator yang motivasinya adalah improvement. Motivasinya adalah peer review. Kita ingin tahu how good we are gitu dalam menangani suatu penyakit misalnya. Sehingga mungkin di situ lebih berangkat dari ada guideline ini loh, penanganan penyakit misalnya apa? Guideline untuk penanganan dengue gitu ya. Nah, kemudian dikembangkan indikator dari sana. Nah, kalau itu saya kira lebih ke mendorong quality improvement dan bahkan itu bisa dikembangkan oleh masing-masing klinik karena orientasinya lebih pada kita ingin layanan lebih baik lagi untuk layanan yang mana yang dianggap prioritas oleh klinik itu. Ya, jadi saya kira kalau orientasinya adalah indikator untuk regulasi, nah mungkin ini Hanum yang bisa merespon ya. Kalau untuk regulasi ya apakah kemudian ada indikator khusus untuk klinis ataukah mungkin ada adaptasinya dari tadi yang sudah disampaikan dalam indikator mutu nasional. Sekian Pak Nemi. Ya, terima kasih Bu. Saya persilakan Bapak Ibu kalau yang ingin bertanya secara langsung atau juga share pengalaman bisa raise hand. Seperti ini. Ada. Baik, sembari menunggu yang ingin menanyakan secara langsung bisa raise hand ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Valentina untuk ini Bu Hanum ya. Untuk Bu Hanum, apakah indikator mutu untuk praktek mandiri itu berlaku juga untuk selain dokter? Jadi mengingat hampir di semua tempat di Indonesia ada tenaga kesehatan lain yang praktek mandiri seperti perawat dan bidan.
Kemudian pertanyaannya adalah apakah ada tindak lanjut juga dari Kementerian Kesehatan? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Bu Hanum ya, bahwa tindak lanjutnya tidak spesifik untuk Fasiankes, tetapi secara global. Dan tadi saya senang sekali mendengar termasuk tindak lanjutnya memberikan informasi pada program terkait, ya, jadi bisa ke direktorat yang berbeda begitu. Nah, tapi apakah akan ada sampai misalnya penghentian sementara praktek mandiri tersebut? Silakan Bu Hanum. Ya, baik. Untuk Bu Valentina ya, saya sekaligus izin share screen, Pak. Mungkin untuk memperjelas apa itu terkait dengan ini. Ini jadi PMK 7 2021 sebetulnya ini kaitannya dengan JKN ya. Jadi di dalam PMK ini revisi terhadap PMK 71 ini khusus untuk dokter praktik mandiri. Jadi di sini di dalam pasal 6 disebutkan bahwa selain persyaratan untuk kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk praktek dokter, dokter gigi, dan praktek dokter layanan primer harus memiliki ini. Jadi ini memang konteksnya sebetulnya kaitannya dengan persyaratan kerjasama dengan BPJS Kesehatan, di mana di dalam poin 5, dulunya ini kan sertifikat akreditasi, tetapi karena dengan pertimbangan-pertimbangan khusus, dokter praktek mandiri ini kalau diterapkan upaya atau strategi akreditasi rasanya tidak visible ya. Karena dokter praktek mandiri kan perorangan begitu ya, effortnya terlalu besar kalau kemudian akreditasi itu sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu sehingga digantikan dengan pelaporan pengukuran indikator mutu. Tetapi untuk Fasiankes yang lainnya masih tetap sama. Kemudian di dalam peraturan ini juga disebutkan bahwa regulasi yang harus kami bangun untuk mendukung penetapan pelaporan pengukuran indikator untuk dokter praktek mandiri dan dokter gigi praktek mandiri serta DLP ini harus dalam 1 tahun ini diselesaikan. Kemudian pengukuran indikator mutu itu sendiri diberikan jangka waktu 3 tahun sejak peraturan Menteri Kesehatan ini ditetapkan, dan ini ditetapkan 1 Januari 2021. Jadi masih kami diberi waktu 1 tahun untuk menetapkan regulasinya, apa indikator-indikatornya. Kemudian ini akan diberlakukan dalam jangka waktu 3 tahun. Jadi nanti tahun 2024. Mudah-mudahan tadi seperti disampaikan oleh Prof. Uut, bagaimana penerapan indikator ini agar berjalan dengan smooth ya, tidak menimbulkan kegaduhan, filosofinya ketangkap dan lain sebagainya. Ini saya kira dari peraturan Menteri Kesehatan ini mudah-mudahan bisa menjawab kegamangan ya, kegamangan. Karena ini sekali lagi ini pengukuran indikator mutu. Izin Prof, kami berharap ini tidak hanya mandatori karena regulasi, tetapi betul-betul filosofinya itu bisa kita tangkap ya. Kenapa indikator mutu ini ditetapkan oleh pemerintah dan kemudian harus terbangun oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk selalu meningkatkan mutu. Jadi kalau tadi tidak perlu khawatir menurut saya, seandainya karena ini bukan SPM gitu kan, bukan standar pelayanan minimal. Kalau targetnya belum tercapai, tetapi upaya peningkatan mutunya jelas, kemudian tren dari pencapaian targetnya itu juga menunjukkan peningkatan, menggambarkan keseriusan untuk selalu memperbaiki secara continuous gitu ya. Saya kira itu menjadi tolok ukur yang baik ya. Jadi ini kita tidak hanya bicara tentang targetnya tercapai atau tidak, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana upaya peningkatan mutu yang dilakukan. Karena bisa sangat dibedakan ya, misalnya kalau saya bicara tentang rumah sakit gitu, bagaimana rumah sakit di DTPK dengan rumah sakit di pusat gitu ya. Ya nanti performance-nya berbeda. Jadi kita tidak hanya bicara tentang tercapai atau tidak, tetapi bagaimana sebetulnya upaya peningkatan mutu yang dilakukan untuk mencapai target yang perlu dicapai.
Saya kira itu Pak Hanefi, mudah-mudahan menjawab apa yang ditanyakan oleh Bu Valentina tadi. Terima kasih Bu Hanum. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya secara langsung atau berbagi pengalaman pengukuran indikator mutu di Fasiankes masing-masing? Kita masih ada waktu untuk diskusi langsung, bisa raise hand Bapak Ibu. Mungkin tadi yang menarik juga pertanyaannya tadi tentang dari Bu Dewi ya, Pak Hanefi, yang tadi disampaikan juga oleh Bu Prof Uut gitu ya, kaitannya dengan safety gitu. Kalau kita bicara tentang pasien safety, sebetulnya juga akhir-akhirnya juga ini ya, apa itu staff safety juga gitu ya. Kalau staff safety nanti kemudian kita juga akan bicara tentang dampaknya juga terhadap institusi gitu ya. Itu sih mungkin rangkaiannya akan seperti itu ya. Dan di dalam indikator yang sudah ditetapkan di dalam draft ini ada beberapa indikator kaitannya dengan pasien safety ya, tentang identifikasi pasien, kemudian pelaporan hasil kritis, kemudian kepatuhan terhadap cuci tangan, pencegahan pasien jatuh gitu ya. Itu merupakan bagian-bagian representasi dari pasien safety. Tapi sekali lagi itu tadi kan, kalau pasiennya safe ya SDM-nya akan safe, entitas organisasinya juga akan safe juga. Mudah-mudahan semuanya bisa terangkum ya. Terima kasih Bu Hanum. Bu Hanum dan Bu Uut, karena ada mahasiswa juga dari KPMAK ya, KPMAK terkait dengan pembiayaan. Ini mungkin pertanyaan dari saya, apakah ada rencana untuk mengkaitkan antara indikator pencapaian indikator mutu ataupun mutu secara general dengan pembiayaan? Ya, apakah misalnya ada perbedaan kapitasi misalnya atau perbedaan nilai klaim untuk Fasiankes yang pencapaian indikator mutunya baik ya, lebih baik. Nah, ini mungkin mengingatkan saya pada pertemuan dulu di Filipina dengan Bu Uut ya, Bu Uut dengan direksi BPJS juga, itu bagaimana mengembangkan regulasi pembiayaan kesehatan yang dikaitkan dengan mutu pelayanan yang diberikan di Fasiankes ya. Ini ada dari perwakilan dari mahasiswa KPMAK ya, termasuk di antaranya ada Pak Anto Kalina nih dari BPJS, begitu juga mungkin nanti bisa memberikan gambaran ya bagaimana menghubungkan regulasi pembiayaan dengan mutu pelayanan kesehatan. Mungkin Bu Uut dulu Bu, sebelum nanti kita minta para peserta untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, mungkin saya juga nggak terlalu kompeten ya untuk menjawab itu ya. Tapi kalau payung besarnya memang salah satu tujuan pengukuran mutu itu juga bisa untuk pertimbangan dalam pay for performance itu ya, Pak Hanefi. Cuma ya kalau mau untuk itu saya kira kita betul-betul perlu indikator yang memang menggambarkan kinerja individu atau kinerja layanan itu ya. Dan artinya indikatornya harus terhadap mereka melakukan misalnya tapi harus jadi saya kira kita melakukan apa itu sendiri melakukan. Ya, terima kasih Bu. Bu Hanum. Ya, saya kira ini menjadi sangat menarik ya Pak Hanefi. Dan saya sebetulnya sih sudah
kami ya sudah mulai menggagas atau memikirkan hal ini, bagaimana mengkorelasikan antara insentif dengan quality gitu ya. Tapi memang ini tentu saja dampaknya sangat-sangat luar biasa gitu ya. Tetapi secara umum konsep ini sudah diterima gitu ya oleh pimpinan waktu itu. Misalnya saja sekarang yang ini baru disiapkan ya, walaupun ini tidak, nanti sekali lagi tidak dampaknya kepada personal, tetapi nanti akan berdampak kepada daerah yang bersangkutan. Misalnya ternyata kalau tidak pencapaian komitmen terhadap mutu ini tidak baik, nanti terdampak pada dukungan pengalokasian dak fisik dan dak non fisik gitu ya, bantuan pemerintah kaitannya dengan ini gitu. Tapi ini memang belum secara detail dikaitkan dengan kapitasi, nanti dengan tarif inasi biji begitu ya. Ini masih perjalanan, masih perlu effort yang khusus begitu ya. Nanti mohon dukungan dari Prof. Uut, Pak Hanefi dan teman-teman ini para pemerhati mutu untuk bagaimana kita bisa mengkonkretkan, mengkorelasikan antara insentif dengan mutu. Tapi sebagai konsep besar ini sudah diterima, dan kemarin itu tadi kaitannya dengan dukungan pengalokasian anggaran ya, salah satunya. Ya, saya kira mungkin jawaban singkat saya ya. Secara detail saya belum bisa menggambarkan detail ya. Termasuk teman-teman kaitannya dengan akreditasi, apa bedanya terakreditasi paripurna dengan akreditasi dasar misalnya begitu kan? Apa penghargaan dari pemerintah gitu ya? Itu kalau dari sisi insentif tidak tergambarkan, tapi sebetulnya kan kita tidak hanya bicara tentang insentifnya saja, tetapi bagaimana kemudian trust, bagaimana tata kelola yang terbangun dan lain sebagainya. Saya kira itu insentif internal yang diperoleh oleh fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri. Saya kira itu ya. Terima kasih Bu Hanum. Memang pernah kita bahas beberapa kali tentang penjajakan mengkaitkan antara mutu dengan besar kecilnya pembiayaan dalam JKN, baik itu kapitasi maupun klaim inasi biji, tapi memang itu masih cukup sulit. Salah satu yang waktu itu memang mengkerucut diskusi dengan BPJS adalah justru pemberian insentif ya, pemberian insentif bagi Fasiankes untuk melakukan upaya peningkatan mutu. Jadi mungkin salah satu insentif yang diberikan adalah kalau Fasiankes itu sudah mengukur secara rutin indikator mutunya, kemudian sudah melakukan analisa dengan baik sehingga mendapatkan akar masalah dan juga rencana perbaikan, maka rencana perbaikan itu bisa diberikan insentif untuk dilaksanakan, jadi semacam mini project dari Fasiankes tersebut untuk improvement. Nah, itu yang bisa dicarikan insentifnya dari sistem JKN ya, untuk mendorong Fasiankes meningkatkan mutunya. Tadi kan Bu Uut menegaskan jangan sampai indikator ini hanya sekedar untuk pemenuhan persyaratan saja, tetapi seperti Bu Hanum juga katakan harusnya esensinya adalah untuk mendorong Fasiankes itu berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu Fasiankesnya masing-masing. Nah, tapi kalau tadi secara konsep, tadi secara teknis kan Bu Hanum dalam presentasi terakhir kan menyampaikan tentang aplikasi. Ini sangat teknis ya. Kita punya beberapa mahasiswa dari Sistem Informasi Manajemen Kesehatan juga ini yang harusnya memberikan cukup banyak tanggapan ya. Mungkin saya minta perwakilan dari Simkes, ini ada Pak Febri, ada Pak Bu Rizky ya, Bu Tika, mungkin bisa memberikan komentar tentang indikator mutu kesehatan dikaitkan dengan sistem IT-nya. Proyeknya akan ke Kemenkes nih. Siapa Bu? Proyeknya ke Kementerian Kesehatan Penelitian, monggo. Nah, itu ditawarkan Bu Hanum nih, yang mau penelitian tentang aplikasi indikator nih, teman-teman dari Simkes. Ada mungkin Bu Tika Sari Dewi? Atau Bu Resia Perwirani? Ya, belum ada ya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa menuliskan komentarnya ya, nanti setelah seminar ini berakhir ya.
Baik, Bapak Ibu, karena waktu sudah hampir habis, terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu dalam seminar ini. Terutama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Farisa Hanum dan juga Bu Adi Utarini sebagai narasumber pada hari ini. Kita mempelajari detail pada hari ini mengenai indikator mutu pelayanan kesehatan, di mana indikator mutu adalah salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan mutu, di mana kita diharapkan punya indikator mutu yang kita ukur secara rutin, kemudian hasil pengukurannya dilakukan analisa, apakah sudah mencapai target yang kita inginkan atau tidak. Kalau belum mencapai target, maka perlu kita lakukan upaya perbaikan dan kemudian diukur ulang. Namun demikian, tadi para narasumber menegaskan kegiatan pengukuran indikator mutu itu tidak hanya sekedar untuk memenuhi regulasi yang ada, tetapi harus menjadi sebuah kebiasaan atau sebuah praktek sehari-hari yang dijalankan baik di level Fasiankes maupun di level unit kerja maupun paling penting juga di level wilayah, mulai dari kabupaten kota, provinsi sampai nanti di level nasional. Nah, Bu Hanum tadi sudah menyajikan berbagai macam regulasi tentang indikator mutu, termasuk nantinya akan ada atau sudah ada ya aplikasi yang akan membantu Bapak Ibu di Fasiankes dalam proses mengukur dan juga melaporkan pencapaian indikator mutu yang hasilnya bisa dipakai oleh Dinas Kesehatan maupun Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota dan juga sampai ke Kementerian Kesehatan untuk membantu Bapak Ibu kembali dalam upaya peningkatan mutu ya, akan diberikan feedback dan juga penyusunan regulasi-regulasi lain yang terkait dengan peningkatan mutu. Nah, Bapak Ibu, kita masih punya banyak PR dalam pengembangan indikator mutu pelayanan kesehatan di Indonesia, mulai dari penetapan indikatornya sendiri sampai pemanfaatan dari indikator-indikator mutu tersebut. Sehingga kita masih membutuhkan cukup banyak penelitian-penelitian. Bapak Ibu sebagai mahasiswa di KPM, UGM itu bisa berkontribusi terhadap kebutuhan penelitian tersebut, baik di level nasional, kabupaten kota maupun di level Fasiankes dan unit kerja. Jadi silakan Bapak Ibu nanti kita bisa lanjutkan diskusi-diskusi ini di ruang kuliah kita yang lain. Bisa menggunakan apa yang kita peroleh hari ini sebagai dasar dalam penyusunan tesis maupun capstone project yang bisa Bapak Ibu kerjakan sebagai salah satu syarat lulus dalam program S2 HPM. Oke. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Kita berikan aplaus sekali lagi kepada dua orang narasumber kita. Terima kasih Prof. Uut, terima kasih Bu Hanum. Bapak Ibu, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Prof. Uut, Pak Hanafi, dan teman-teman sekalian. Terima kasih Bu Hanum. Terima kasih Bu Hanum.